Badan Keamanan Laut Bakamla dengan menggunakan KN Pulau Dana 323 berhasil menangkap kapal ikan asing asal Vietnam yang diduga melakukan pencurian ikan di Laut Natuna Utara. Bakamla saat itu sedang melaksanakan patroli rutin. Kita mendapat informasi awal dari Puskodal yang ada di Jakarta berdasarkan data AIS dan radar bahwa ada kapal ikan asing, dalam hal ini kapal Vietnam, yang masuk ke wilayah kita kurang lebih 40 nautical mile dari ZEE kita. Berbagai bentuk komunikasi dilakukan petugas KN Pulau Dana 323 dengan kapal ikan asing tersebut, namun tidak direspon. Kapal ikan asing berbendera Vietnam terus berupaya meloloskan diri dengan menambah kecepatan, bahkan kapal tersebut juga melepaskan jaring guna menghilangkan barang bukti. Lalu laporkan terus, ini BSS waspadai mereka menggunakan senjata untuk membahayakan personil material. Setelah didekati, kapal ini berusaha untuk melarikan diri. Bisa kita lihat dengan gerakannya yang tidak mau berhenti, kemudian mereka zigzag. Nah, akhirnya kita mendekat, kemudian melepaskan tembakan peringatan. Merasa tidak mampu untuk melepaskan diri dari kejaran KN Pulau Dana 323, kapal ikan asing tersebut justru melakukan manuver berbahaya dan membahayakan tim. Kapal ini selain dia tidak mau berhenti, dia mau membakar kapalnya sendiri dengan membakar ban-ban di belakang, di buritan kapal ini. Mungkin tindakan awalnya supaya menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Tembakan peringatan. Tembakan peringatan tidak mengarah kepada personil, bahkan mengarah kepada tempat yang aman. Kapal asing berhasil dilumpuhkan setelah tembakan petugas mendarat di anjungan kapal. Selanjutnya tim melakukan pengamanan dengan mengumpulkan semua anak buah kapal di haluan kapal. Yang jelas kapal asing tidak boleh mengambil ikan di perairan Indonesia. Perairan Indonesia apa? Mulai dari ZEE, zona tambahan, apalagi di laut teritorial. Nah, ini kasusnya ada di ZEE kita sama di zona tambahan kita. Yang jelas ini aturan hukumnya jelas dan dendanya atau hukumannya juga jelas. Ada kurungan, kemudian ada denda juga di sini. Hasil pemeriksaan Bakamla juga menemukan 2 ton ikan yang diduga hasil illegal fishing di Laut Natuna Utara. Sanksi hukuman untuk orang di sini bisa sampai 5 tahun untuk khusus nakodanya, kemudian dendanya ada yang sampai berapa puluhan miliar, dan kapal ini bisa disita untuk negara juga. Dan itu intinya ada efek jera lah di sini. Sinergi antara Bea Cukai bersama Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dari luar negeri tujuan Denpasar yang dikirim melalui barang kiriman asal Belanda. Saat sedang melakukan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri, petugas kami yang sedang bertugas di mesin X-ray melihat sesuatu yang mencurigakan pada salah satu barang kiriman. Ini barang apa ya, Bang? Serpihan kayu ya. Dari Belanda, Bang? Tolong dipisahkan ya. Barangnya dari Belanda untuk tujuan daerah Bali. Paket ini berasal dari negara Belanda dengan tujuan Bali. Paket dibuka bersama pihak pos yang di dalamnya didapati 1 bungkus plastik bening yang berisi potongan-potongan kayu bertuliskan reptil bedding savana dengan berat 510 gram bruto. Tapi kalau dari image X-ray kayaknya ada kandungan narkotikanya. Untuk pastikan bawa ke lab aja. Baiklah, ntar dipastikan kalau ini memang mengandung narkotika. Untuk menjawab kecurigaan petugas dan memastikan kandungan dari serpihan kayu tersebut, petugas Bea Cukai melakukan uji lab pada barang tersebut. Bang, sampel yang ini langsung ke bawa ke laboratorium aja ya. Izin untuk sampelnya saya bawa ya. Selamat siang, Mbak Lintang. Oh ya. Ada sampel dari Pasar Baru. Bensinnya apa, Mas? Dugaannya dimethyltryptamine, Mbak.
Mohon untuk diidentifikasi ya Mbak. Oke, siap. Makasih ya Mas ya. Makasih ya, Mbak. Nanti kita identifikasi dulu. Untuk pengujian sifat fisik kita lakukan pertama kali adalah uji kelarutan. Nah, di sini uji kelarutannya kita menggunakan air dan kloroform. Nanti kita lihat kelarutannya seperti apa di air dan kloroform. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke proses ekstraksi. Hasil ekstraksi dari uji sifat fisik akan diuji kembali dengan menggunakan alat khusus di lab Bea dan Cukai. Ini udah ada hasilnya. Jadi setelah pengujian, nah di sini tertera bahwa di menit ke-18 itu muncul peak, di mana peaknya itu merupakan senyawa dimetiltriptamin, narkotika golongan 1 sesuai Permenkes nomor 5 tahun 2020. Paket tersebut tidak jelas alamatnya, hanya tertulis di Jalan Arjuna. Pihak kantor pos Ubud Bali menghubungi nomor yang tertera di paket tersebut. Petugas pun berhasil mengamankan AS, seorang WNA asal Rusia yang merupakan pemilik paket di kantor pos Ubud. Petugas Bea dan Cukai menyerahkan tersangka kepada petugas BNN. Berikut barang bukti berupa satu buah paket diduga sebagai dimetiltriptamina dengan berat 510 gram kepada petugas BNN Provinsi Bali untuk diproses lebih lanjut. Apa itu Pak? Apa Pak? Lume kepayan lume. Kenal itu siapa Bos? Kamu? Saya nggak tahu. Nggak, saya nggak lihat.